aku nggawe masker Bu karena aku takut corona. Aku coba dulu biar ngobrolnya enak. Oke, balik maneng nang nggone channel pemuda sulit, pemuda susah tapi so elit. Wingi aku kan wis mari nggawe podcast ambek produserku, saiki produserku ono kesibukan gak iso melu. Dadi saiki wingi aku janji kan nang kon kabeh bakal aku ngundang bintang tamu, saiki aku ngundang bintang tamu spesial iki rek gawe kon kabeh. Masalahne bintang tamu nih saiki iki dudu bintang tamu biasa. Bintang tamu iki sangat spesial. Oh, ben gak suwe-suwe yo langsung ae mlebu nang nggone bintang tamu. Oke, saya perkenalkan bintang tamu saya Butina. Selamat malam. Gimana kabarnya Bu sekarang Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, sehat. Kesibukannya Bu Tina sekarang apa? Kerja ngurusin usaha. Oke gini untuk masuk ke topiknya nanti topik saya itu gini Bu. Nanti topiknya itu kita akan bawakan sebuah topik perubahan apakah itu melelahkan. Nah ini ada sangkut pautnya dengan ini ada korelasinya dengan perjuangan PEAN. Kenapa? Karena saya tahu perjuangan PEN gimana, tapi mungkin teman-teman di rumah kan nggak tahu Bu. Jadi kisah inspirasi ini perlu mereka tahu, mungkin bisa dibuat pelajaran lah, seenggaknya buat mereka. Jadi kisah inspirasinya itu mulai perubahan itu kan melelahkan nggak buat Butina. Jadi sekarang Butina mungkin udah di atas angin ya dalam konteks daripada yang di awal yang saya kenal kan. Menurut Butina apakah itu melelahkan buat Butina? Menurut saya sih enggak ya. Oke. Karena melelahkan itu tergantung dari diri kita masing-masing. Oh gitu, oke. Kalau Siap. misalkan kita anggap itu lelah, nggak akan pernah terjadi, nggak Oke. akan pernah terwujud. Apa yang kita mau, apa yang kita capai itu nggak Oke. akan pernah terwujud. Tapi kalau kita menganggap itu ini bukan suatu melelahkan, karena nanti hasilnya akan luar biasa. Oh, jadi teman-teman buat kalian itu ini berarti kesimpulannya tuh kita jangan pernah takut untuk memulai ya kan? Iya, betul. Berbuat apapun ya. Apapun itu. Terlepas dari nanti hasilnya bagaimana. Itu apa kata nanti? Oh, itu harga yang harus mereka bayar ya, apapun Betul. konsekuensinya. Oh, Iya. jadi gitu teman-teman. Jadi buat kalian nih ya, yang di luar sana mungkin saya sekarang masih belum menemukan jati diri, saya belum menemukan gini. Kalian gunakan semua apa yang ada dalam diri kalian. Kalian harus bisa manfaatkan semua sebaik-baik mungkin. Contoh dalam konteks misalnya, saya punya keahlian dalam bidang ngobrol ya, kalian gunakan platform itu untuk ya ngobrol dengan orang terdekat, contohnya nanti bikin gitu. Jadi berarti kesibukan ini nggak melelahkan ya buat Butina? Sangat tidak melelahkan. Sangat. Jadi kalau menurut saya lebih ke Mensyukuri atas apapun yang terima sekarang dari Iya, dulu. apapun. Itu bagaimana sih waktu dulu perjuangan Butina itu untuk mendapatkan semua ini, gimana sih ceritanya? Bisa diceritakan ke teman-teman? Kalau cerita lama ya, mungkin Ya. singkat aja Ya disingkat, Jadi, singkat aja. awal saya itu lulus kuliah, Ya. saya sempat bekerja di salah satu perusahaan BUMN, kemudian Oke, siap. BUMN tol, Oh iya. jalan Oke. tol. Jadi kemudian saya hanya bekerja sekitar 1,5 tahun, lalu Oke. menikah hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Oh, iya. Hanya saja tanda kutip ada kegagalan di sana. Oke. Kemudian saya juga beraktivitas di salah satu perusahaan swasta Oke. yang tidak bisa saya sebutkan. Iya. Saya bekerja sebagai manajer di sana. Iya. Selama dari runtunan jadi ibu rumah tangga sampai jadi manajer, saya sudah Iya. usaha. Jadi usaha awal saya adalah usaha dekorasi. Selama 7 tahun saya jalankan Iya. sebelum mendirikan Iya. sebuah kafe. Nah, ya. Kemudian setelah saya menjadi manajer, saya pengen nggak mungkin usaha dekorasi ini karena usaha jasa ya. Iya, Dimana usaha jasa itu hanya dibutuhkan ketika kita perlu, Iya. bukan konsumtif, bukan usaha konsumtif. Oh, iya. Iya, Jadi kalau misalkan saya mau buka usaha, gimana yang usahanya setiap harinya jalan, Oh, yes. menjadikan uang penghasilan saya menjadi penghasilan yang hidup, Oh, bukan penghasilan yes. yang mati. Penghasilan yang hidup, penghasilan yang jalan maksudnya. Yang jalan. Maksudnya di Oh. sini ada 2 kategori uang. Iya, bisa dijelaskan mungkin teman-teman nggak tahu itu gimana mati maksudnya. atau uang hidup. Oh, uang Kalau mati itu. uang mati itu Oke. begitu kita berpenghasilan, kemudian kita foya-foyakan, kita belikan sesuatu untuk gaya hidup. Itu uang mati. Itu uang mati justru. Kalau uang hidup, Kalau uang hidup kita sisihkan untuk mendirikan suatu usaha dari hobi kita, terserah bebas. Kita harus menemukan jati diri kita dulu sebelum Oke. kita punya Yes. usaha. Yep.
dan kita harus mencintai usaha itu. Usaha gitu. Kita Jadi, gini, berarti kesimpulannya gini ya. Contoh ini contoh mungkin biar Iya. teman-teman tahu. Kita cari aja apa yang kita suka dulu. betul. Baru kita jalani. Percuma Jalani kita dan dicintai. kita oke, yes, I see. Iya. Untuk apa kita besar dalam sebuah bidang tapi kalau di situ kita Kita tidak nggak cinta. oh iya, itu Jadi akhirnya cinta. jadi apa ya, sebuah kelelahan mungkin nantinya. Betul. Kalau iya, iya. kita tidak mencintai suatu profesi Yap. atau kita tidak mencintai suatu usaha kita, Yap, jangan sampai misal kita gagal baru 3 bulan. yap. Aduh kok misalkan sepi ya, Yap, gagal yap. ya. Iya, Akhirnya oke. kita nggak beranjak, kita ganti usaha lagi, kita Iya, tidak iya, akan iya. pernah menemukan titik kesuksesan kita. Yes, karena nggak ada pendirian ya. Ya, kita nggak punya pendirian, nggak punya dan pendirian ya, kita iya, iya. bukan tekun di situ. Oh, iya, Misalkan seperti saat ini setelah saya berpikir, oke, saya mau buka usaha yang konsumtif, Yap, di mana uang itu betul-betul hidup, Bisa di mana jalan. uang itu bisa jalan berputar setiap hari. yap, yes, I see. Akhirnya saya coba buka, Ya. awal kecil-kecilan, bukan yang sekarang ini. Ya, Jadi ya, saya ya. buka hanya sekedar warkop biasa. Berarti sebelum dulu, mohon maaf ini saya potong ya, Bu. Iya. Jadi waktu sebelum punya kafe dulu sempat punya warkop. Punya warkop, Jadi belum gak sebesar ini berarti ya. bukan. Jadi Itu teman-teman gak semudah itu. Jadi gimana itu, Bu? Nah, jadi kalau punya warkop itu tidak apa ya, walaupun penghasilannya kecil, Iya. tapi di situ kita punya sesuatu yang istimewa, Oh. yaitu membuka lapangan kerja. Untuk Ketika kita membuka lapangan kerja, lapangan rezeki kita akan terbuka juga. jadi kalau ini berarti kesimpulannya kalau kita memberi sebuah jalan untuk orang lain, kita akan diberikan Kita akan jalan, diberikan jalan oleh kepercayaan Ibu ya yang Oke. berarti ya. Oke, ini ngobrol masalah kafe, jadi ada sangkut pautnya nih Bu. Gimana nih Bu, pendapat Ibu dengan melonjaknya COVID di Kota Pasuruan nih? Sekarang kan COVID di Pasuruan tuh kabarnya sekarang makin meningkat ya kan. Jadi kayak kemarin saya lihat di channel Torik TV nanti saya. Nah, di situ tuh di channel Torik TV tuh dia turun ke jalan nanya langsung ke pedagang kaki lima bagaimana hasil maksudnya keluh kesah mereka dampaknya dari COVID ini. Itu menurut Ibu, untuk kan Ibu ini punya usaha ini ya kan, kalau selama pandemi ini apakah ada penurunan pemasukan atau itu Sangat. bagaimana cara Ibu menyikapi dan pendapat Ibu dulu bagaimana dari Ya, kalau COVID. menurut saya COVID ini Ya. 1 tahun kemarin aja sudah Ya. membuat saya sangat terpuruk. Oke, yes, memang Terpuruknya, kalau dibilang terpuruk, tapi kita harus tetap mensyukuri ya. Lagi-lagi Ya, usaha ya. itu tidak boleh realistis takut, saja ya kita ya. Iya. Ya. Tidak boleh takut rugi, tidak boleh takut oh nanti kita jatuh, jangan. Jadi tetap harus dijalani apapun keadaannya. Ya. Kita tetap jalani peraturan pemerintah, Protokol protokol ya. kesehatan tetap dijalani. Kalau Ya. misalkan memang ada ditutupnya jam-jam sesuai itu, Yap, ya kita jalani. patuhi ya kan Kita sebagai patuhi masyarakat sebagai warga yang negara yang baik, baik ya kita ya. tetap Yang patuhi meskipun itu gitu. banyak yang tidak baik. Ya tapi gak apa-apa mungkin, tapi Iya. seenggaknya kita lah memulai dari kita ya Memulai kan. dari kita Yang memulai sendiri. ya. Jadi buat teman-teman ini terserah ya kalian mau percaya Iya. atau enggak buat COVID terserah, tapi mohon maaf teman-teman, kasihan dinas kesehatan yang telah bekerja ekstra keras mati-matian untuk menjaga kalian, peduli biar COVID enggak bolehlah kalian nggak percaya tapi tolong hargai perjuangan mereka, hargai orang yang percaya. Jadi simpan itu buat diri Anda sendiri kalau Anda nggak percaya. Jadi untuk menyikapi semua itu kita harus Tetap oke, yes, I see. tetap ikuti peraturan Itu pemerintah. Bahkan saya pun pemilik usaha juga merugi. oh iya, Merugi, memang benar. bahkan untuk warkop saya di cabang yang berikutnya Iya. itu betul-betul tutup. Sampai tutup. Itu dampak dari COVID ini ya, Bu? Betul, tutup. Dan untuk Wow. kafe saya yang saat ini Ya. ini usaha saya yang sangat bersangkutan dengan COVID, semua usaha saya. Jadi yang satunya iya, jasa yes. dekorasi pernikahan, Iya, di mana gedung-gedung pernikahan juga banyak yang dibatasi atau sampai ditutup, bahkan tidak itu boleh melakukan acara. Wow. Iya, Jadi, iya, Bu, ya, Bu. Jasa dekorasi saya pun 80% merosot. Wow, itu Gitu. juga berarti UMKM-nya menurun, itu Ibu juga merasakan dampaknya ya? Sangat merasakan dampaknya.
Tapi pesan saya tetap harus bersyukur. Oh, itu teman-teman yang perlu. Harus tetap bersyukur apapun keadaannya, supaya dengan rasa syukur kita, dengan kita mematuhi peraturan apapun itu, Apapun konsekuensinya ya, konsekuensinya kita menjadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain ya. Untuk menjadi hal yang baik Ya. buat siapapun, kalian harus bisa jadi baik untuk diri kita sendiri dulu. Dimulai dari kita. Oh, berarti ini aku punya analoginya, bro. Kita nggak akan pernah bisa menerangi seseorang, kita nggak akan pernah bisa menerangi lingkungan kita kalau kita nggak terang, ya kan? Betul. Oke, yes. Berarti gitu. Ini ibu di bisnis lain bahkan sangat berdampak ya. Berdampak semua. Jadi saya punya beberapa usaha dan beberapa dekorasi. usaha semuanya. Satu usaha dekorasi. Yang tadinya dekorasi 1 bulan bisa menghasilkan, mohon maaf, puluhan juta gitu ya. Nggak apa-apa ya, itu memang realita, memang ya nggak apa-apa ya, memang realita jadi, gitu. Untuk warkop juga 1 bulan ya bukan tidak seberapa, cuma lumayan cukup sampai tutup, warkop tutup. Ya. Kondisi COVID ini benar-benar kita semua pasti tahu lah, terpukul bagi pemilik usaha. Ya, aku setuju kalau itu, karena gini, untuk COVID ini kita memang semua dimiskinkan, Bu. Kita dimiskinkan. Jadi udahlah, jangan bilang kamu enak YouTuber, kamu enak bikin konten, kamu enak punya bisnis ini. Nggak ada yang enak. Semua dimiskinkan kita, Bro. Ini bencana. Ini musibah, kita nggak ada yang mau, Bro. Betul. Kita nggak akan tapi apakah kita bisa sembuh? Tapi kayaknya di luar negara-negara maju lain kayaknya udah bisa, Ibu, sembuh. Karena apa? Iya, itu gimana ya? Karena di luar negeri itu mereka saling mendukung. Berawal lagi mulai dari diri sendiri. Sistem support. Jadi diri kita sendiri betul-betul menjaga, betul-betul mengikuti peraturan pemerintah. Akhirnya mulai dari 1 orang, 2 orang, akhirnya keseluruhan mengikuti peraturan dan COVID itu bisa reda. Kesimpulannya kenapa COVID di Indonesia ini belum bisa selesai, ya mungkin kalian bisa lah simpulkan sendiri. Kalau saya ngobrol kan nanti ini tabu sekali. Jadi bisalah kenapa di Indonesia, kenapa di negara-negara maju bisa selesai sembuh, karena benar yang Ibu Tina tadi bicarakan, karena support sistemnya itu sangat baik, sangat good, dan semua itu berjalan dengan kondusif. Mereka saling support, ayo kita saling kenapa kita bersatu benar-benar ini semua. Oh ya, ini saya disclaimer dulu, Bu, nanti teman-teman nggak tahu. Cafe Ibu Tina itu namanya Eco Cafe, lokasinya ada di Tambak Yudan, di depannya SMP 4 Pasuruan. Nama jalannya apa, Bu? Lupa saya. Jalan RW Mongin City. Mongin City. Tadi kalian buat teman-teman yang penasaran dan pengen ngopi-ngopi di sini, tempatnya sangat enjoy, teman-teman. Saya mau bicara soal silakan. Ini. Silakan. Di Cafe Eco kalian juga bisa tanpa disadari dengan kalian membeli hanya seharga 6.000, tapi di situ ada sedekah yang mengalir dari kalian. Jadi kami semua tim itu menyisahkan 5% untuk kita sedekahkan dari setiap pembelian, bukan keuntungan bersih, tapi dari keuntungan kotor. Berarti dari penghasilan kotor kita potong langsung 5% agar kalian tanpa disadari ikut menyumbang, bersedekah. Bali, let's say saya kesini ngopi, beli kopi ya apapun lah sampai seharga 6.000, tanpa saya sadari itu saya bersedekah. Itu teman-teman yang perlu kalian tahu ya kan. Dan sebenarnya tuh harganya tuh sangat ekonomis banget sekali. Ya. Saya mendirikan usaha ini bukan mau memahal-mahalkan harga. Betul, kita packaging sebaik mungkin. Tapi tetap kita memasuki ke harga warkop ya, Mas. Iya, itu yang harga warkop supaya semua kalangan bisa masuk dan sedekah tetap mengalir, kita tetap membuka lapangan kerja, kita tetap bermanfaat bagi sebanyak orang. Ya udah teman-teman, datang aja ke sini. Jadi kalian ngopi bisa saling bersedekah. Oke, makanya rek, ayo teko nang gone Eco Cafe dan jangan lupa follow IG Eco Official. Biar kalian tuh di sini nggak ketinggalan menu-menu terbaru nanti, karena menu-menu di sini tuh bisa berubah, bisa bertambah setiap weekend, setiap minggunya. Jadi follow follow. Tapi aku di corona, Mas, aku gak iso metu kan kendaraan ini. Iso di GoFood rek. Zaman saiki ku dipermudahkan dengan gadget. Jadi sampean ojo dadi pemuda lemah lah, ojo gampang inilah. Iso teko GoFood ya kan, Bu? Bisa GoFood. Jadi kalian tuh bisa GoFood, pengen ada makanan apa aja sih, Bu, di sini, Bu?
Banyak sih kalau Banyak ya kan? ya banyak banget, saya sendiri Oh, sebagai nanti ya pemilik udah. juga lupa. Saking banyaknya itu karena Banyak banget. diperbarui jadi sampai lupa. Jadi nanti saya itu akan tampilkan aja Bu ya di sini menunya. Iya. Biar kalian tuh bisa lihat sendiri, pilih sendiri. Jadi sangat rekomen banget. Tempatnya sangat enak. Oh Kalau di iya. sini yang utama sih nasi goreng ya. Iya, Kebanyakan nasi goreng. aku pernah tuh waktu itu Bu review nasi gorengnya. Waktu itu aku nyobain yang nasi goreng pedas tuh. Ya. Wow, enak tuh Bu. Temen sumpah enak. Aku pernah nyobain tuh, ada reviewnya tuh di konten aku yang sebelumnya. Dan STMJ jangan lupa. Oh, STMJ aku belum Ya. nyobain loh. Bentar lagi aku mau beli tuh STMJ nyobain. Enak itu katanya STMJ-nya. STMJ apalagi covid gini ya. Oh iya, minuman yang karena mengandung kesegarannya jahe ya. kita harus bisa menjaga kesehatan. Jadi dengan Ya. jahe, susu, telur Susu madu jahe jahe, bisa ya. membalanskan. Oke. Oke, kesibukan Ibu selain itu apa lagi saat ini?